جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما بعد, kita melanjutkan insyaallah kajian kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di pasal baina afwillahi wa amrih, antara perintah Allah dan antara pemaafan dari Allah dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, wa katsirun minal juhali i'tamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karamihi wa dayya'u amrahu wa nahyah ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. Kata beliau rahimahullah, kathir minal juhal, banyak dari orang-orang yang jahil, banyak dari orang-orang yang bodoh, i'tamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karamih, mereka bersandar pada rahmat Allah, pemaafan dari Allah, dan juga kemurahan Allah Ta'ala dalam memberi. Mereka bersandar pada itu. Dan kita lihat kebanyakan orang awam bersikap seperti itu. Mereka bersandar pada rahmat Allah, pemaafan dari Allah, dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya ada bagusnya. Sayangnya sikap bersandar pada kebaikan Allah itu tidak diimbangi dengan sikap waspada ya terhadap azab Allah Ta'ala. Maka kata Ibnu Qayyim, wa dayya'u amrahu wa nahyahu, dan mereka menyia-nyiakan perintah Allah dan juga larangan Allah Ta'ala. Jadi ada sisi yang sebenarnya bagus, yaitu bersandar pada pemaafan dari Allah Ta'ala dan kemurahannya. Tapi kok kebangetan gitu loh, jadinya menyia-nyiakan perintah Allah dan juga larangannya. Sekarang kalau kita mungkin mau membuka pintu-pintu rumah yang sekitar sini atau dimanapun deh, kira-kira masih banyak gak saudara-saudara kita, saudara semuslim yang masih tidur jam segini? Masih banyak. Mereka menyia-nyiakan perintah Allah, ya, dan juga menyia-nyiakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Diabaikan semua itu.
Wa nasu annahu syadidul iqab, dan mereka melupakan, melalaikan bahwasanya Allah Ta'ala itu siksanya sangat pedih. Wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, dan mereka mengabaikan, melupakan kenyataan bahwasanya siksanya Allah Ta'ala bagi orang-orang yang berbuat jahat, berbuat dosa, itu tidak bisa ditolak oleh siapapun. Kalau sudah Allah Ta'ala beri azab, maka tidak ditolak. Maksudnya tidak ditolak di sini tidak bisa orang tersebut menolaknya. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa man i'tamada 'ala al-'afwi ma'a al-israri 'ala adh-dhanbi fa huwa kal mu'anid. Orang yang bersandar pada pemaafan dari Allah tetapi israr 'ala adh-dhanb, terus-menerus berbuat dosa. Israr itu terus-menerus berbuat dosa, maka fahuwa kal mu'anid, itu layaknya seperti apa? Seperti mu'anid. Mu'anid itu pembangkang. Jadi orang yang kayak pembangkang, walaupun dia tidak bermaksud membangkang, tapi sikapnya itu mirip dengan pembangkang. Kenapa? Dia tahu bahwasanya Allah memaafkan, Allah Maha memaafkan. Dia bersandar pada kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap aja kekeh dia melakukan dosa terus menerus. Israr. Ini seperti pembangkang ya modelnya. Qala Ma'ruf berkata, raja'uka li rahmati man la tuti'uhu minal khidlani wal humuq. Harapanmu terhadap rahmat Allah Ta'ala atau rahmat siapapun, zat yang tidak kamu patuhi, itu merupakan khidlan, kehinaan, dan juga humq, kebodohan. Kebodohan, kehinaan. Jadi antum tetap berharap rahmat Allah Ta'ala sedangkan antum tidak mau taat padanya. Ini adalah kehinaan dan kebodohan. Kata Ma'ruf. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, man qata'a 'udwan minka fid dunya bi sariqati thalathati darahima la ta'manu an takuna 'uqubatuhu fil akhirati 'ala nahwin min hadha. Sebagian ulama mengatakan siapapun di antara kalian yang qata'a 'udwan minka fid dunya, terpotong tangannya di dunia karena apa? Bisariqati thalathati darahim, mencuri 3 dirham, la ta'man, jangan merasa aman. Padahal sudah apa? Sudah dipotong tangannya sebagai hukum had buat pencuri. Setelah dihukum had karena mencuri, hilang satu tangannya, maksudnya ini kafnya hilang, dia tetap enggak boleh merasa aman. Sebab apa? La ta'man an takuna 'uqubatuhu fil akhirati 'ala nahwin min hadha, karena sebab mungkin saja hukumannya di akhirat nanti benar-benar mirip, setimpal dengan ini. Mana meja antum? Ambil meja. Begitu. Jadi tidak lantas seseorang ketika dia melakukan dosa atau maksiat kemudian Allah hukum di dunia, itu tetap enggak boleh dia merasa aman tentang bagaimana akhiratnya sampai dia bertaubat. Gitu. Karena ada kalanya seseorang dia bermaksiat kemudian dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kemudian merasa sudah ini hukuman dari Allah di dunia, maka di akhirat saya pasti udah nggak ada hukuman lagi. Sebentar, jangan merasa aman. Barangkali Allah juga menyiapkan buat dia hukuman yang setimpal di akhirat karena rasa amannya dia. Wa qila lil Hasan, ada seseorang menanyai Al Hasan Al Basri, naraka tawil al buka, kami melihatmu banyak menangis wahai Al Hasan.
Sayangnya ini Al-Hasannya bukan ana ya, Al-Hasan Al-Basri. Kalau Al-Hasannya ana kayaknya nangisnya sedikit ya. Kita semua nangis sedikit. Ya kenapa? Karena kita nggak seperti para salaf. Keras hati kita dengan media sosial, ya enggak? Nangisnya sedikit ikhwan kita. Boleh jadi orang-orang yang nggak aktif media sosial itu nangis lebih banyak daripada kita yang aktif media sosial. Kenapa? Karena kita lebih banyak mendengar dan membaca opini orang dan kalam orang, mengeraskan hati itu semua. Hatta orang-orangnya dianggap sudah kenal pengajian, sudah kenal sunnah salafi. Kita lihat ghibah itu menjadi pasar di kalangan kita di media sosial. Ghibah terhadap ustadz fulan, ustadz tertentu, dai tertentu, ikhwan fulan itu sudah terbiasa. Menjadi konsumsi pekanan mungkin. Kalau nggak ada bahasan, cari bahasan yang kita bisa ngobrolin tentang fulan dan fulan. Yang kadang-kadang itu lebih asyad daripada ghibahnya orang awam terhadap awam lainnya. Lebih asyad karena apa? Lebih buruk karena apa? Karena kita merasa ghibah ini adalah bagian dari nasihat. Padahal nasihat itu ada kadarnya. Ya ala kulli hal. Al-Hasan Al-Basri, ada orang mengatakan kepada beliau, naraka tawil al-buka, kami melihat engkau ya Al-Hasan panjang tangisannya, banyak nangis. Tawil al-buka maksudnya banyak nangis. Maka faqal, berkata Al-Hasan, akhafu an yatrahani fin nari wala yubali. Kenapa kok beliau sering nangis? Karena saya takut Allah Ta'ala akan melemparkan saya ke neraka sedangkan dia tidak peduli. Maksudnya dia tidak peduli lagi dengan perasaan saya, dengan rasa takut saya, nggak peduli. Dan memang Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi, orang-orang yang Allah ampuni dan aku tidak peduli, kata Allah, aku ampuni, nggak peduli dengan perasaan siapapun. Nggak ada madarat bagi Allah Ta'ala untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Ada kalanya seseorang bermaksiat di dunia dan Allah masih peduli dengan memberikan dia kenikmatan. Tapi kalau di akhirat, kalau seseorang sudah Allah lemparkan ke neraka dan Allah tidak peduli, maka enggak ada lagi penolong. Ma lahum min waliyyin wala nasir. Tidak ada penolong, tidak ada wali sama sekali. Tapi bagaimana cara supaya Allah Ta'ala yubalina, Allah Ta'ala memperdulikan kita di akhirat, ikhwan? Caranya kita peduli dengan agama Allah di dunia ini. Enggak? Harus peduli dengan ilmu syar'i. Harus peduli dengan bagaimana masyarakat kita, keagamaannya maksudnya. Kalau antum merasa miris dengan ekonomi keluarga antum yang morat-marit, antum harusnya lebih peduli dengan agamanya keluarga antum yang lebih morat-marit daripada ekonomi. Kalau misalnya kita melihat seorang pemuda yang Masya Allah sudah memiliki kemapanan dalam harta dan rezeki, alhamdulillah, dan dia tidak bisa sholat subuh berjamaah, maka di sini kita mirisnya, di sini kesian kepedulian kita terhadap agama Allah. Dan merupakan hal yang selalu mengganjal di anak sampai sekarang dan seterusnya adalah apa yang di lingkungan anak sendiri. Alhamdulillah sebagian masih sholat berjamaah, sebagian lagi udah nggak mau sholat berjamaah. Padahal beberapa bulan lalu di masa pandemi sholat berjamaah karena hasutan sebagian dari orang. Sebagian dari orang yang tidak mau sholat berjamaah, dia hasut ini orang-orang supaya khawatir akan virus dan seterusnya. Ditambah kemudian ada jemaah yang kena virus tapi bukan dari sini, dari luar, karena dia sering keluar.
Akhirnya kembalilah seperti itu. Makin banyak yang nggak mau sholat berjamaah dengan alasan seperti itu. Tapi kita giliran ngumpul banyak mau. Ini membuat hati anak ini sampai sekarang kepikiran terus. Di samping itu syaitan kemudian membisikkan terus untuk supaya anak emosi dan marah-marah, padahal yang nggak perlu kita marah-marah juga. Kita hanya perlu nasihati mereka. Kita harus peduli akan agama Allah. Kita peduli akan masyarakat. Jangan cuma peduli akan kasihan mereka dagangan gak laku. Dagangan gak laku kalau mereka bersabar pahalanya besar. Tapi kita lebih peduli ketika mereka berdagang, mau ke pasar, mau ngumpul, mau ke taman wisata, mau nge-grab, mau gokar, mau ke masjid berkeberatan. Seperti ada hal yang harus Anda banting dari benda gitu ketika melihat mendengar dan melihat langsung orang-orang seperti ini. Ya. Kenapa kita marah, ikhwan? Karena kita merasa peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan melihat kenyataan, bukan sekadar retorika di media sosial, melihat kenyataannya bahwasanya orang-orang saat ini sangat perlu untuk ke masjid. Sebagaimana lebih perlu ke masjid dibandingkan mereka selama ini perlu sekali ke pasar. Gitu loh. Dan juga ketika ada azan di masjid dan semisalnya, seruan untuk sholat hayya 'alas sholat, ada niqamah. Tanyakan deh ke orang-orang yang nggak mau sholat di masjid. Kira-kira mereka bergegas untuk sholat nggak di rumah berjamaah? Enggak ada prepare persiapan pakai baju koko atau pakai sarung sebagaimana biasa orang ke masjid. Enggak, di rumah nyantai aja. Ya. Dan Anda tanya kepada ustadz-ustadz yang berfatwa untuk sholat di rumah di selama pandemi ini, sampai sekarang masih berfatwa sholat di rumah. Anda tanya sebenarnya, mau pengen Anda tanya, antum sejujurnya ustadz, selama di rumah itu benar nggak ketika azan di awal waktu dan antum tahu fadilah sholat di awal waktu? Fadilah sholat di awal waktu kecuali sholat isya boleh ditunda agak malaman dikit. Apakah antum langsung mendengar azan langsung antum wudu? Anda nggak yakin. Tapi husnuzonnya ya. Itu kalau husnuzon, tapi jawablah wahai para ustadz yang berfatwa seperti itu. Ya husnuzon kita iya. Tapi oke, itu ustadz lah. Karena ustadz ini nggak boleh disuzonkan. Adapun ikhwan orang biasa harus disuzonkan karena sebagian ustadz. Yang ikhwan biasa deh, pedagang atau siapalah, kantoran dan seterusnya. Oke. Kita nggak usah ganggu para ustaz. Tapi ikhwan yang memakai fatwa-fatwa yang sekarang jangan ke masjid atau tidak usah ke masjid nggak apa-apa. Akhirnya mereka merasa dimenangkan dengan fatwa-fatwa tersebut. Sholat di rumah. Taib sholat di rumah. Yakin nggak itu? Dan antum melihat sendiri nggak keluarga antum atau orang dekat, tetangga antum yang memakai fatwa tersebut atau memang pada asal udah malas ke sholat masjid? Apakah ketika azan mereka melakukan hal yang sama seperti dulu sebelum pandemi ketika mendengar azan langsung cek kamar mandi wudu? Apakah mereka mengajak anak istri mereka di rumah sholat berjamaah selama 9 bulan ini sholat berjamaah di awal waktu? Anda nggak yakin. Bahkan Anda nggak yakin baik ikhwannya maupun ustadznya, Anda nggak yakin. Ya, berat masjid, masya Allah. Dan ada husnuzonnya ustaz-ustaz tersebut suatu saat akan meninggalkan fatwa mereka sendiri, insya Allah, untuk kembali ke masjid, atau memang ustaz itu tetap udah ke masjid. Alhamdulillah. Ini kita harus peduli hal seperti ini. Orang-orang harus ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Gak usah beralasan baik itu rapat atau enggak, ya ke masjid dulu deh. Karena kalau mikir itu rapat atau enggak ke masjid-masjid nanti mereka. Ya. Kita harus peduli ketika Allah Subhanahu wa taala mensyiarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
Lalu buat apa azan kalau ternyata kalau sekarang kita berfatwa kayak gini, apa udah nggak usah ke masjid lah, uzur. Mungkin bagi orang tua yang sakit-sakitan, oke, uzur itu kekhawatirannya ada. Tapi bagi yang muda kekhawatirannya di mana? Oh, ini penyakit tidak menyerang siapapun, penyakit tidak mengenal siapapun, mau tua mau muda tetap aja bisa kena, bisa aja OTG. Ya. Kalau kayak gitu urusannya, kenapa hanya masjid yang dipermasalahkan? Sekalian semua hal, sampai anak-anak main di jalan nggak boleh, harusnya gitu. Ya, dan semua hal, semua sektor, jangan masjid doang. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa kana yaqul inna qauman alhathum amaniyul maghfirati hatta kharaju min ad-dunya bighairi taubah. Yaqulu ahaduhum li'anni uhassinu adh-dhanna bi rabbi wa kadhaba walau ahsana adh-dhanna la ahsana al-amal. Ya. Al-Hasan berkata, inna qauman, ada suatu golongan kaum muslim, alhathum amaniyul maghfirah, angan-angan mereka terhadap ampunan Allah itu telah melalaikan mereka, hatta kharaju minad dunya bighairi taubah, sampai mereka keluar dari dunia tanpa taubat. Ya. Tapi mereka punya keyakinan Allah Maha Ghafur, betul. Tapi angan-angan mereka akan ampunan Allah tersebut membuat mereka mentaswif taubat mereka, menunda-nunda taubat mereka. Kenapa mereka begitu? Yaqulu ahaduhum, seorang dari mereka berkata, li'anni uhsinu dhanna bi rabbi, karena saya husnuzan sama Allah. Wa kadzaba, dia telah berdusta orang seperti ini. Kenapa? Lau ahsana dhanna la ahsana al-amal. Kalau seandainya memang dia husnudzan kepada Allah dengan ampunannya, maka dia akan memperbagus amalannya, pasti begitu. Benar enggak? Iyalah. Orang kalau husnudzan sama Allah, Allah akan mengampuni, Allah akan menghilangkan wabah ini, maka orang itu akan memperbagus amal. Ya enggak? Saya enggak? Bukan malah makin jelek amalannya. Ya. Kalau misalnya kita percaya sama Allah Ta'ala, anda da'i misalnya, oh masyarakat, mad'u sekalian, para salafiyin, percayalah bahwasanya Allah Ta'ala akan menyingkap pandemi ini, tapi kalian gak usah ke masjid. Gimana? Kontras gak? Kita menumbuhkan harapan pada ikhwan atau kaum muslimin selagi kita mengubur salah satu syariat Allah yang mulia, yaitu apa? Jangan ke masjid, nggak usah ke masjid. Uzur, taib uzurnya kayak gimana? Dan sebagian kemudian, ini kan masalah khilafiyah. Salat berjamaah memang khilafiyah, betul. Antum sekarang mau jadi salafi atau khilafi? Ini masalah khilafiyah. Salat berjamaah menurut Syafi'iyah ada dua pendapat, fardu kifayah ataupun sunnah muakkadah. Tapi yang mu'tamad fardu kifayah memang. Fardu kifayah artinya harus ada yang sholat berjamaah, yang mencukupi adanya di kampung tersebut orang sholat berjamaah. Tapi sebenarnya kalau digabung fardu kifayah secara jamaah, secara masyarakat, dan sunnah muakkadah secara individual, itu aja. Dan sebagian ulama lainnya menyatakan enggak sampai wajib aini, enggak sampai. Taib sahih khilafiyah.
Ikhwan, kalau misalnya antum nanti dihadapkan kepada Rasulullah SAW yang mana ketika beliau masih hidup, beliau berandai-andai sekiranya bisa meninggalkan posisi imam untuk mendatangi rumah-rumah yang tidak mau sholat berjamaah, akan dibakar rumah tersebut oleh beliau. Kira-kira antum akan bilang ini masalah khilafiyah ya Rasulullah? Ini masalah fikih. Fikih itu lentur, khilafiyah kita harus insaf ya Rasulullah. Kayak gitu maunya ngomongnya. Apakah sekarang ketika kita berusaha untuk mempersatukan kaum muslimin di masjid dan mengembalikan kaum muslimin ke Islamic Center yang bernama masjid, kemudian kita mengatakan udahlah ini khilafiyah, dengan pernyataan ini alasan dan mendalilkan ini khilafiyah akan menurunkan semangat orang-orang yang baru mau ke masjid. Kemudian oh iya ya, kan ini khilafiyah ya. Yang mengatakan fardu ain pun itu hanya sebagian ulama saja. Sementara kebanyakan ulama menyatakan bahwasanya ini fardu kifayah ataupun sunnah muakkadah. Ya sudah, saya ambil pendapat sunnah muakkadah. Itulah orang awam ketika mereka dicekoki hal-hal seperti ini, mereka akan mencari hal-hal yang paling mudah dan relevan untuk keinginan mereka pribadi. Gitu. Ya. Dai-dai seperti ini yang menjadi corong khilafiyah memang mengerti fikih, memang alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada beberapa ilmu yang perlu kita tutup untuk orang-orang awam, dikhawatirkan mereka akan terfitnah ataupun mereka akan merasa longgar dengan agama ini sehingga mereka berangan-angan semata terhadap agama Allah. Kalau misalnya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jawab seruan Allah taala melalui para muadzin. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, datang ke masjid. Tapi kalau antum suudzon pada Allah dan suudzon pada rumah Allah, enggak usah datang ke masjid. Nyantai aja di rumah sambil menerbitkan fatwa-fatwa supaya orang-orang enggak perlu ke masjid sekarang. Nah ini di Jakarta kita ke masjid udah 9 bulan, 8 bulan, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Adapun jemaah yang terkena virus dari jemaah masjid bukan karena di masjid. Iya. Apapun jabatannya, apapun gelarnya, baik juga mempelajari doktor, kita lihat kenyataannya. Dan sampai kapan fatwa tersebut akan dicabut? Sampai kapan? Sampai fatwa Lajnah Daimah tentang Syekh Ali Hasan Al-Halbi dicabut? Sampai kapan? Iya, di sini kecemburuan anak ikhwas sekalian terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Baik dari kalangan awam yang belum ngaji ataupun yang sudah ngaji tapi masih seperti itu. Husnudzan kepada Allah Ta'ala, dan ini rumah Allah Ta'ala. Ya. Ini anak membatasi ini bukan karena anak membatasi antum, tapi karena pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat. Seandainya masyarakat enggak bakal memfitnah, fadhol antum ngumpul di sini kita kajian, enggak ada masalah. Iya, ini rumah Allah, Allah yang menjaga insyaallah. Baik. Ya, kita tentu tapi tidak mengatakan bahwa virus ini tidak ada, kita remehkan virus ini, enggak gitu juga, bukan begitu. Hanya saja kita menggabungkan antara kenyataan dengan keaslian agama Allah Ta'ala. Baik, kemudian dikatakan wasa'ala rajulun al-Hasan, seorang pria bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Kemudian berkata pria tersebut, "Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, kaifa nasna'u bimujalasati aqwamin yukhawifunana hatta takada qulubuna tatir?" Wahai Abu Sa'id, bagaimana sikap kami, apa yang harus kami perbuat ketika mujalasah, ketika berkumpul dengan aqwam, suatu kaum yang yukhawifunana, menakut-nakuti kami, sampai hatta takada qulubuna tatir,
menakut-nakuti kami sampai hati-hati kami ini hampir terbang. Apa maksudnya yukhawifunana ini? Jangan salah paham. Menakut-nakuti kami akan azab neraka. Bukan menakut-nakuti kami akan virus corona, bukan. Iya, virus corona ada, mengerikan efeknya, Masya Allah. Tapi jangan membuat orang lari dari masjid. Ya, membuat lari dari pasar aja kita takut. Bisa nggak kita mencegah orang yang mau ke pasar? Jangan ke pasar, Pak, banyak virus. Apakah jawaban orang itu kira-kira apa? Ya, sekarang jujur aja, antum ngelihat orang mau ke pasar, ibu-ibu dah pakai masker, ibu-ibu, bu mau kemana bu? Mau ke pasar, Ustaz? Jangan bu, ada virus bu. Apa kata ibu itu? Pride lah gitu kata ibu itu. Bukan ibu itu nggak percaya ada virus, bukan. Ibu itu yang berpikir, terus saya sampai kapan nggak ke pasar kok antum ngomong kayak gitu mulu? Taib. Sekarang ada orang mau ke masjid. Ya, Pak mau kemana Pak? Masjid. Nggak takut virus Pak? Oh iya ya, ada fatwa itu ya, Ustadz itu ya. Akhirnya nggak jadi ke masjid. Siapa yang sekarang ngajarin supaya nggak ke masjid? Ustadz yang harusnya apa? Memotivasi orang ke masjid dan husnudzon pada Allah Ta'ala. Fadl menerapkan protokol itu DKM masing-masing deh. Ya. Kenapa kok kayak gitu? Oke, dai-dai ini atau ikhwan-ikhwan ini silakan siarkan juga untuk orang-orang yang mau ke pasar. Wahai kaum muslimin, jangan ke pasar, banyak virus, lebih bahaya bahkan dibandingkan masjid yang kurang steril. Ustadz atau ikhwan tersebut pasti akan beralasan, oh itu kan bukan urusan kami hanya urusan di masalah agama, pasar itu bukan masalah agama. Nah, itu antum sebenarnya pengen motivasiin kaum muslimin apa enggak sih gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini, wahai Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri, bagaimana sih sikap kami kalau kami berkumpul dengan suatu kaum yang mengingatkan kami akan hari akhir, itu maksudnya, membuat kami takut akan hari akhir. Sampai kalbu kita itu terbang. Orang tuh kalau betul-betul terprovokasi dengan kalimat, itu kalbunya kan kayak terbang gitu. Dengan orasi yang luar biasa, baik batil ataupun hak. Itu kalbunya bakal kayak gitu. Sekarang kalau ada tazkiyatun nufus, kajian tazkiyatun nufus berkaitan dengan azab Allah, dengan azab kubur, kena di hati antum. Itu takadu qulubukum tathir, hampir saja ini kayak mau terbang kalau. Itu pertanyaan mereka. Jadi bagus nggak sih, wahai Al-Hasan Al-Basri, ya Aba Sa'id, kajian-kajian semisal ini gitu, semisal itu, menakut-nakuti orang dengan azab neraka. Maka kata Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri, wallahi, demi Allah, li an tashaba aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan khairun laka min an tashaba aqwaman yu'minunaka hatta talhaqahal makhawif. Demi Allah, antum berteman atau bersahabat dengan suatu kaum yang menakut-nakutimu hingga akhirnya kamu menemukan rasa aman, itu lebih baik daripada kamu bersahabat dengan suatu kaum yang menceritakan keamanan terus nyantai aja sampai akhirnya kamu malah dikejar oleh hal-hal yang menakutkan. Ngerti nggak maksudnya sini, kawan? Antum punya teman yang banyak mengingatkan antum akan akhirat dan kengeriannya. Ya. Kalau orang awam banyak kayak gitu, lu dikit-dikit neraka mulu lu, katanya. Tapi orang yang seperti itu malah lebih baik. Kenapa disebut di sini Al-Hasan Al-Basri hatta tudrika amnan, sampai kamu merasa aman, sampai kamu mendapatkan rasa aman. Orang kalau misalnya sering dibuat takut akan
buruknya azab kubur dan api neraka, pasti dia akan mencari jalan keluar dan alternatif. Paham nggak maksudnya di sini? Ini, ana menceritakan misal di kajian kajian azab kubur dan siksa neraka. Antum kan nggak suka, maksudnya nggak mau dapat itu gitu loh. Otomatis antum mencari cara gimana caranya supaya nggak ke situ gitu kan ya. Caranya kembali kepada Allah gitu kan ya. Setelah menemukan jawabannya kembali kepada Allah, antum akan merasa aman, malah perasaan aman gitu. Maksudnya merasa aman di sini tenang gitu, enak. Oh ya Allah, ada Allah Taala. Saya harus benar-benar beramal soleh gitu ya. Benar ya? Kalau misalnya Anda bilang nih di perjalanan nih naik bis ya, terus supirnya bilang pakai toa, Bapak sekalian di depan ini rawan kecelakaan karena samping kiri jurang, samping kanan jurang dan jalannya licin. Ini banyak lumpurnya sekarang dan barusan kan hujan. Gimana kira-kira? Dan itu diomongin berkali-kali. Ya bapak-bapak, ibu-ibu harap hati-hati Pak ya, Bu ya, istikharah dulu ya. Takut nggak orang kira-kira? Takut. Oke. Pasti nggak orang-orang akan bertanya, Pak, gimana caranya supaya kita jangan lewat jalan itu? Imma kita berhenti, imma cari jalan lain Pak. Pasti orang-orang pada bilang itu. Oh nggak boleh, jangan, kita nggak mau jalan lewat jalan itu. Pasti gitu kan? Ya. Oh alhamdulillah Bu. Ya itu jalan memang mengerikan. Kita potensinya bakal gelinding di jurang. Tapi ada jalan lain belok kiri nanti sebelum jurang itu alternatif, dan itu jalannya samping-sampingnya hutan dan aspalnya lebih bagus dan aman dari binatang, aman dari perampok dan seterusnya insyaallah. Kira-kira gimana? Orang bakal tenang, alhamdulillah ya. Terus ditanya, itu kan ada dua jalan ya, jalan satunya jalan yang mengerikan itu, ini jurang licin jalannya, ngeri banget. Terus belok kiri nanti ada jalan yang sangat enak. Emang rute asalnya bis ini emang lewat mana sih Pak? Lewat yang kiri Bu. Terus ngapain Bapak ngomongin gitu? Paham gak? Begitulah hidup insan manusia. Ya taat aja di jalan yang baik aja gitu loh. Tapi perlu nggak kita mewaspadai jalan yang mengerikan ini? Perlu, karena barangkali kita khilaf malah lanjut ke jalan yang itu. Ya gitu ya. Perlu. Makanya kita menakut-nakutkan orang akan neraka itu bukan semata-mata karena itu khayalan, nggak bakal terjadi. Enggak, itu ada. Tapi betapa banyaknya orang yang terperdaya untuk menuju jalan yang mengerikan seperti itu. Maka kita takut-takuti orang sampai mereka kemudian mencari alternatif. Gimana Ustadz caranya supaya kita selamat dari azab kubur Ustadz? Kasih tahu sama Ustadz. Jangan suka ghibah, jangan berbuat syirik, hati-hati dengan masalah air kencing dan seterusnya. Begitu. Ya, itu lebih baik berteman dengan orang yang membuat antum ingat akhirat dan azabnya, dibandingkan antum mendekat dengan orang yang membuat antum merasa aman akan makar di akhirat. Ya enggak? Sekarang antum lihat misalnya, antum pernah ke Kemang enggak, Rafi? Kemang? Enggak, pokoknya tempat-tempat yang ya jauh sana. Tempat-tempat yang antum tempat-tempat yang gaul-gaul gitulah. Hah? Ya nggak apa-apa, ini juga nggak nyuruh antum masuk, jangan. Ya daerah situ lah, mau bukan nggak cuma di Blok M, di apa, baik tempat-tempat yang gaul, orang bergaya dan seterusnya gitu kan, anak-anak muda. Antum kalau misalnya masuk situ sebagai pemuda,
Mereka ada nggak antum masuk ke misalnya ke distronya misalnya yang jual kaos, pasti kan menayangkan lagu-lagu barat atau lagu-lagu apa gitu kan. Pas antum masuk, antum membeli kaos, misal kaos distro misalnya, ya, hasil sablonannya Ikin ya misalnya, Ikin Production, iya. Nah kemudian penjaganya nggak mungkin ngingetin antum akan hari akhir. Antum datang kemudian antum ditanya sama penjaga distro tersebut, Mas, udah zikir pagi petang lo? Kaget kan antum, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Ya, jangankan di situ, di warung kelontong Salafi aja nggak ada yang ngingetin kayak gitu. Tempat-tempat seperti itu kan membuat antum tuh lalai. Habis itu ke bioskop. Ada nggak di bioskop penjaganya yang ingin karcis tuh? Anak udah belasan tahun anak nggak ke bioskop. Yang ingin karcis tuh ya apa? Sekarang pakainya apa sih? Anak nggak tahu. Gimana Alvin? Pakainya apa sekarang? Belum pernah. Alhamdulillah bagus banget itu. Ya kan, tapi pasti biasanya ada penjaga gitu ya di depan ruangan gitu kan, sebelum orang-orang pada masuk lah, ini periksa tiket lah gitu ya. Nggak tahu sekarang gimana modelnya. Ada nggak kemudian pasangan suami istri, pasangan perempuan laki-laki gitu mau masuk, ittaqillah, nggak boleh sebelum bukan mahram, jangan kayak ini. Nggak ada. Atau antum sendirian jalan, astagfirullahaladzim, udah zikir belum mas? Hati-hati di dalam, banyak-banyak zikir, banyak-banyak ucapkan kalimat la ilaha illallah tauhid. Kita nggak tahu kapan kita mati. Nggak ada itu. Karena tempat-tempat seperti itu memang bukan buat tempat-tempat yang membuat seseorang atau siapapun merasa aman terhadap masa depan akhirat. Padahal yang munasir, hari yang mengerikan, susah. Tapi orang bakal lezat, di sana lezat. Karena apa? Antum nggak disalah-salahin, terserah antum, bebas mau ngapain aja. Itu. Yu'amminunaka, membuat kalian merasa aman, hatta talhaquhal makhawif, sampai kalian bertemu dengan hal-hal yang buruk, menakutkan, mengerikan. Jangan sampai seperti itu, ikhwan. Dan ini kadang resikonya antum kalau berdakwah di masyarakat. Mungkin antum akan dituding oleh sebagian masyarakat kalau antum misalnya mengingatkan mereka supaya sholat berjamaah, mengingatkan mereka supaya mentarbiyah anak-anak mereka, mengingatkan mereka supaya begini. Kadang sebagian mereka nyeletuk atau menghibahi antum sebagai dai, ini ustadz atau ikhwan ini kok ngurus-ngurusin kita, apalagi antum masih muda gitu loh, ngapain ngurusin kita, anak kita dilarang ngomong ini, anak kita itu. Mereka akan, karena apa? Mereka itu ingin antum itu membuat mereka aman akan akhirat. Banyak masyarakat seperti itu. Udahlah, nggak usah dikit-dikit mikirin dosa, mikirin bid'ah, udahlah. Itu mereka menginginkan seperti itu. Tapi antum jangan mau ikut trek seperti itu. Berikan peringatan, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, gitu ya. Ini tantangan. Nanti antum ketika pulang kampung misalnya, insyaallah ya, ada keluarga yang pantas untuk nasihati. Iya, mereka mungkin kadang-kadang nggak terima, tapi suatu saat kalau mereka tahu bahwasanya antum tuh ikhlas menasihat mereka, suatu saat mereka akan terima insyaallah. Mungkin sebelum antum nasihati, antum beri hadiah kepada keluarga antum, begitu. Ini hal yang tidak ringan ya kawan, harus dipraktekkan di keluarga kita. Jangan sampai kita itu dakwah live streaming, dakwah untuk umat, tapi orang-orang terdekat kita nggak ngerti. Gak pernah kita dakwahi gitu orang terdekat kita. Ya begitu Rafi. Sama orang-orang di rumah antum belajar, alhamdulillah. Allah berikan antum kebaikan, ilmu, semangat menuju sunnah.
maka tawarkan kepada orang tua antum, kepada tetangga antum, adik antum kalau punya, dan seterusnya. Begitu juga dengan antum, alwi, ikin, semua. Iya, tawarkan ke orang-orang. Antum nggak harus jadi ustadz, tapi antum gambarkan di benak mereka bahwa antum ingin mengajak mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan masuk surga dewekan, ya. Sendirian, bener sendiri, kemudian adalah lakum dinukum waliyadin. Nah, ini mah gimana? Di dunia bisa antum bilang gitu, lakum dinukum waliyadin. Di akhirat antum ditanya, kenapa kamu diam saja padahal kamu punya ilmu? Ayo, kan repot kan? Makanya punya ilmu tuh bebannya itu nggak ringan. Tapi jangan juga jadi orang bodoh. Punya ilmu ada beban, yaitu zakatnya ilmu. Sampaikan ilmu, nafkahkan ilmu itu ke orang lain supaya ilmu itu berkah dan berkembang insyaallah. Ya, wallahu a'lam. Mobilnya mundur. Itu mungkin sampai sana mundur, mungkin sampai jalan-jalan mundur dia jalannya. Mendung, bukan mendung, mobil mundur. Ya enggak. Ya connect sama-sama M. Iya. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah taala. Pada pekan berikutnya insyaallah kita lanjutkan hadis yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.